Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berjudul Algoritma Chart atau Clarification and Registration Tree. Perkenalkan, nama saya Paji Pratama. Nama saya Faik Rasya. Nama saya M. Jaki Alfaris. Nama saya Lutan Astalarik. Nama saya Muhammad Askal. Nama saya Muhammad Fadil Hasibuan. Nama saya Alif Akbar Afsanjani. Nama saya Nasruddin. Nama saya Rafal Kayum Buhate. Nama saya Muhammad Rivaldi. Nama saya Rizal Fahmi. Nama saya Habib Habsyi Al-Qudsi. Nama saya Ahmadur Ramji. Nama saya Rofik Sagama. Itu beberapa anggota dari kelompok saya. Saya akan lanjut ke presentasi. Oke, kali ini dilanjutkan oleh saya di pembuka awalan slide. Teori definisi chart. Jadi teori definisi chart itu bisa dibilang chart itu singkatannya dari Classification and Regression Tree. Diperkenalkan oleh Leo Bridgman dan tim pada tahun 1984. Chart ini algoritma machine learning yang bisa dipakai untuk dua hal. Klasifikasinya, kalau outputnya kategori dan regresi. Kalau outputnya angka, strukturnya berbentuk pohon biner. Jadi setiap simpul cuman punya dua cabang. Chart juga jadi dasar dari algoritma yang lebih canggih seperti random forest dan grading boosting. Oke, langsung ke slide 4. Struktur pohon keputusan. Struktur pohonnya ada 3 bagian, yaitu root node, titik awalnya, internal node, simpul yang menguji kondisi fitur, dan leaf node. Hasil akhirnya jadi alur dari root bercabang ke internal node sampai akhirnya ke leaf node sebagai hasil prediksi. Prinsip chart memilih pembagian yang meminimalkan Gini impurity. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke rumus Gini index. Yaitu Gini S sama dengan 1 kurang sigma sub pi kuadrat. Pi kuadrat adalah nilai Gini dari suatu dataset S. Yang kedua, Gini S nilai awal impurity maksimum. Dan 1 penjumlahan seluruh kelas. Sigma probabilitas kelas ke I. Dan sub pi kuadrat probabilitas kelas ke I. Oke, lanjut. Nah, kita masuk sekarang ke rumus weight Gini. Yaitu Gini split sama dengan sigma sub nj per n Gini j. Gini split ialah nilai total Gini setelah split. Sigma penjumlahan seluruh cabang. Nj jumlah data pada cabang ke j. N total seluruh data. Nj per n bobot cabang. Gini j nilai Gini pada cabang ke j. Oke, lanjut. Nah, ini rumus yang ketiga, rumus mean square error atau yang disebut MSE. MSE sama dengan I per N sigma dalam kurung YI kurang Y aksen per 2. MSE adalah mean square error. N adalah jumlah data, sigma adalah penjumlahan seluruh error, YI adalah nilai asli data, Y aksen nilai prediksi model. YI kurang Y aksen pangkat 2 adalah kuadrat error. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah studi kasus prediksi. Deskripsi masalah. Sebuah perusahaan e-commerce ingin memahami pola transaksi pelanggan berdasarkan kategori produk yang paling sering dibeli. Perusahaan memiliki data transaksi yang berisi informasi seperti nama produk, kategori produk, metode pembayaran, jumlah penjualan, dan rating pelanggan. Permasalahan utama yaitu yang sering dihadapi adalah bagaimana menentukan atribut terbaik untuk melakukan pengelompokan data transaksi agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti strategi promosi dan rekomendasi produk. Adapun ringkasan datasetnya adalah total dari data semua ada 20 baris. Fitur yang digunakan adalah 8 kolom.
kategori produk ada 4 data, metode pembayaran ada 3 data, dan metode transfer ada 8 data. Selanjutnya, adalah tabel dataset. Bisa dilihat yang tabelnya ada 20 data. Selanjutnya adalah studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bacaan manualnya dihitung secara langsung, menghitung dulu teksnya pertama. Yang pertama itu target yang digunakan itu kategori produk dengan jumlah data itu 20. Untuk distribusi kategorinya itu ada elektronik itu 9, fashion itu 5, furniture itu 4, edukasi itu 2. Dan dihitunglah probabilitas di tiap kategori. Di elektronik itu 9 dibagi dengan 20 dari jumlah datanya, dapatkan 0,45, dan seterusnya sampai edukasi itu dapat 0,10. Untuk rumus Gini indeks itu sama dengan 1 dikurang sigma PI kuadrat. Jadi perhitungannya Gini sama dengan 1 dikurang 0,45 kuadrat ditambah 0,25 kuadrat tambah 0,2 ditambah 0,1 kuadrat. Itu didapatkan dari hasil tiap kategori. Jadi dikuadratkan. Didapatkanlah hasilnya itu 1 dikurang 0,315. Hasil Gini indeks 0,685. Selanjutnya dihitunglah weighted Gini di tiap metode pembayaran. Yang pertama itu COD. Jumlah data COD itu ada 6. Dan di tiap distribusi kategori itu elektronik itu ada 3, fashion ada 2, furniture itu ada 1. Hitunglah probabilitasnya 3/6 dari setiap jumlah data. Didapatkan 0,5. Untuk fashion itu 2/6, 0,33. Furniture itu 1/6, dapatkan 0,167. Jadi gini COD-nya 1 dikurang 0,52 kuadrat ditambah 0,332 kuadrat ditambah 0,1672 kuadrat, dapatkanlah hasilnya 0,611 untuk Gini COD. Selanjutnya itu ada Gini untuk metode pembayaran e-wallet. Jumlah data itu ada 6 juga. Ya, untuk elektronik itu 3, didapatkan 3/6 itu 0,5, 2/6 0,33, 1/6 0,167. Dapatkanlah hasil Gini 0,611 sama dengan weighted Gini COD. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masih dengan weighted Gini, kita masuk ke bagian yang transfer. Di dalam transfer terdapat jumlah data 8 dan distribusi di setiap kategorinya adalah elektronik 3, furniture 3, fashion 1, edukasi 1. Kita masuk mencari probabilitas dengan cara membagi setiap distribusi dengan jumlah data dan mendapatkan hasil elektronik yaitu 0,375, furniture 0,375, fashion 0,125, edukasi 0,125.
Jadi kita masuk ke perhitungannya, Gini transfer sama dengan 1 kurang, jadi kita masukkan probabilitasnya dari masing-masing, ada 0,375 kuadrat tambah 0,375 kuadrat tambah 0,125 kuadrat tambah 0,125 kuadrat, dan mendapatkan hasil 1 kurang 0,3124. Hasilnya adalah 0,656. Baik, selanjutnya. Jadi kita masuk ke weighted Gini total dengan rumus Gini split sama dengan sigma NG per N Gini J. Kita masukkan, kita substitusikan menjadi Gini split sama dengan 6/20 kali 0,611 tambah 6/20 kali 0,611 tambah 8/20 kali 0,656, dan mendapatkan hasil dari perkalian dan pembagian tersebut yaitu 0,1833 tambah 0,1833 tambah 0,2624 dengan hasil 0,629. Jadi hasil weighted Gininya adalah 0,629. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini akan menjelaskan tentang pemecahan manual. Saya akan gunakan target rating. Contoh datanya 4,7, 4,5, 4,8, 4,6, dan juga 4,4. Jadi, langkah pertama itu cari rata-rata ratingnya, yaitu Y min sama dengan 4,51. Dan prediksinya adalah Y aksen sama dengan 4,51. Jadi rumusnya dari ini, MSE sama dengan 1/N sigma YI dikurang Y aksen kuadrat. Contoh beberapa perhitungannya ada di sini, di gambar ini. Dan jumlah seluruh error kuadratnya sigma YI dikurang sigma YI dikurang Y aksen kuadrat sama dengan 1,178. Jumlah datanya N sama dengan 20. Perhitungannya MSE sama dengan 1,178 dibagi 20, yang hasilnya adalah 0,0589. Jadi hasilnya itu adalah 0,0589. Jadi kesimpulannya, Gini indeks menghasilkan 0,685, sedangkan weight Gini mempunyai hasil 0,629, dan mean square error memiliki hasil 0,589. Baik, saya lanjutkan lagi kepada teman saya. Oke, di sini lanjut ke materi pemecahan pemrograman menggunakan Python. Yang dimana di sini dilakukan 3 tahap. Yang pertama itu mengimport library, yaitu library Pandas, digunakan untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel. Library NumPy digunakan untuk operasi perhitungan matematika seperti penjumlahan, pangkat, dan rata-rata. Di sini membaca datasheet dengan nama datasheet underscore penjualan underscore data underscore meaning.xls. Dibaca menggunakan fungsi pd.read underscore excel. Data disimpan dalam variabel df bertipe data frame
Kemudian ditampilkan 20 data pertama untuk verifikasi isi datasheet. Yang ketiga yaitu perhitungan Gini Index awal. Target yang digunakan adalah kolom kategori. Pertama dihitung jumlah tiap kelas menggunakan value count, kemudian dihitung probabilitas tiap kelas dengan rumus jumlah underscore kelas dibagi total underscore data. Terakhir, dihitung Gini Index menggunakan rumus Gini S sama dengan 1 dikurang /sum P underscore I pangkat 2. Hasil perhitungan Gini Index awal adalah 0,685. Lanjut. Pada halaman ini dilakukan perhitungan weighted Gini berdasarkan atribut metode pembayaran. Data dipecah berdasarkan nilai unik pada kolom metode pembayaran, yaitu COD, transfer, dan e-wallet. Untuk setiap pecahan data, dihitung jumlah data, distribusi kategori, probabilitas, dan Gini Index subset. Weighted Gini dihitung dengan mengalihkan Gini tiap subset dengan bobotnya. Bobot sama dengan jumlah underscore data underscore subset dibagi jumlah underscore data underscore total. Hasil weighted Gini dari ketiga metode pembayaran dijumlahkan dengan hasil 0,629. Lanjut, Jir. Pada halaman ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap perhitungan mean squared error dan kesimpulan. Di tahap perhitungan mean squared error atau MSE digunakan untuk mengukur error prediksi pada target rating. Prediksi awal menggunakan nilai rata-rata rating. MSE dihitung dengan rumus hasil perhitungan MSE adalah 0,0589. Nilai MSE yang kecil menunjukkan error prediksi yang kecil. Dengan kesimpulan, program menampilkan rangkuman hasil. Gini Index awal 0,685, weighted Gini 0,629, dan MSE yaitu 0,0589. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada gambar sebelah kiri terlihat dataset yang telah berhasil dibaca oleh program Python. Dataset ini berisi informasi seperti nama produk, kategori, harga, jumlah terjual, kota, metode pembayaran, dan rating pelanggan. Selanjutnya, pada gambar sebelah kanan ditampilkan sebagian data yang akan digunakan dalam proses analisis, yaitu metode pembayaran dan rating. Output ini menunjukkan bahwa data telah berhasil dimuat ke dalam program dan siap diproses menggunakan algoritma chart untuk membentuk model pohon keputusan. Jadi, tahap ini merupakan langkah awal sebelum dilakukan proses klasifikasi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya persilakan teman saya untuk melanjutkan presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemecahan Python tentang hasil outputnya. Pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan dihasilkan oleh program. Di bagian kiri terlihat hasil Gini Index sebesar 0,685. Nilai ini merupakan tingkat impurity atau keberagaman data sebelum dilakukan proses pemisahan. Sedangkan di bagian kanan ditampilkan hasil weighted Gini untuk setiap metode pembayaran, yaitu transfer, COD, dan e-wallet. Setelah seluruh bobot dihitung, diperoleh total weighted Gini sebesar 0,629. Hasil output ini menunjukkan bahwa program berhasil melakukan perhitungan secara otomatis dan menghasilkan nilai yang sama seperti perhitungan manual yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, slide selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan hasil evaluasi model CARD. Di sebelah kiri terdapat nilai mean square error atau MSE sebesar 0,0589 yang menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model. Semakin kecil nilai MSE,
maka semakin baik performa model dalam melakukan prediksi. Di sebelah kanan ditampilkan hasil evaluasi klasifikasi, model memperoleh akurasi sebesar 85%, yang berarti sekitar 85% data berhasil diprediksi dengan benar. Selain itu juga ditampilkan nilai precision, recall, dan F1 score pada setiap kategori produk. Nilai-nilai ini digunakan untuk mengukur performa model dari berbagai aspek, sehingga dapat diketahui bahwa model yang dibangun memiliki kinerja yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi. Nah, untuk pada slide selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita masuk ke dalam penjelasan pohon keputusan final, yaitu menggunakan algoritma CHAR untuk menentukan kategori produk berdasarkan harga, jumlah terjual, dan rating. Satu, proses dimulai dari variabel harga. Sistem pertama kali melihat harga produk. Jika harga produk lebih dari 2.200.000, produk langsung diklasifikasikan sebagai elektronik. Jika harga produk kurang dari atau sama dengan 2.200.000, maka sistem akan melanjutkan ke variabel berikutnya, yaitu jumlah terjual. Kedua, melihat jumlah terjual. Jika harga tidak langsung menentukan kategori, sistem akan mengecek jumlah terjual. Berdasarkan nilai jumlah terjual, produk akan diarahkan ke cabang berikutnya untuk melihat rating. Yang ketiga, melihat rating. Pada tahap terakhir, rating digunakan untuk menentukan kategori akhir produk. Dari hasil pohon keputusan, produk dapat diklasifikasikan menjadi elektronik, furniture, fashion, dan edukasi sesuai jalur yang dilalui. Contoh cara membaca pohon, misal terdapat produk dengan harga 1.800.000, jumlah terjual sama dengan 8, ratingnya adalah 4,8, maka prosesnya adalah harga 1.800.000 lebih kecil daripada 2.200.000, lanjut ke jumlah terjual. Sistem melihat jumlah terjual dan mengikuti cabang yang sesuai. Selanjutnya melihat rating. Berdasarkan jumlah tersebut, sistem menentukan kategori produk, misalnya fashion, sesuai hasil pada pohon. Untuk kesimpulannya, pohon keputusan ini menunjukkan bahwa proses klasifikasi dimulai dari harga, karena variabel ini paling berpengaruh dalam membedakan kategori produk. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan algoritma CHAR. Algoritma CHAR memiliki 6 kelebihan. Yang pertama, mudah diinterpretasikan. Struktur pohon yang visual dan intuitif, mudah dijelaskan kepada non-teknis tanpa memerlukan latar belakang matematika yang mendalam. Yang kedua, menangani data campuran. CHAR dapat memproses fitur numerik dan kategorik sekaligus dalam satu model tanpa transformasi khusus. Yang ketiga, robust terhadap outlier. Split berdasarkan threshold binary membuat CHAR relatif tidak terpengaruh oleh data ekstrim dibanding metode regresi. Selanjutnya, tidak perlu normalisasi. Data tidak perlu dinormalisasi atau distandarisasi terlebih dahulu. CHAR bekerja baik langsung pada data mentah. Selanjutnya, menangkap interaksi non-linear. CHAR mampu memodelkan batas keputusan non-linear dan interaksi antar fitur yang kompleks secara otomatis. Yang terakhir, dasar ensemble learning. CHAR menjadi fondasi algoritma ensemble yang powerful, random forest, gradient boosting, dan XGBoost. Terima kasih. Sekarang saya lanjut. Kekurangan algoritma CHAR. Keterbatasan dan hal yang perlu diperhatikan. Rentan overfitting. Pohon yang terlalu dalam cenderung menghafal data latih dan buruk pada data baru. Perlu pruning atau make depth. Tidak stabil, high variance. Perubahan kecil pada data bisa menghasilkan pohon yang sangat berbeda. Rentan terhadap noise dalam dataset. Bias terhadap fitur dominan. Fitur dengan banyak nilai untuk cenderung dipilih lebih sering meskipun mungkin bukan yang paling informatif. Batas keputusan tegak lurus. CHAR hanya membuat split ortogonal sejajar sembuh sehingga kurang efisien untuk batas keputusan diagonal. Butuh data yang cukup. Performa menurun signifikan pada dataset kecil. Pembagian rekursif dapat menghasilkan daun dengan sangat sedikit data. Pencarian global non-optimal.
Algoritma greedy memilih split terbaik lokal di setiap tahap, sehingga hasil global mungkin bukan yang paling optimal. Oke. Sekian dari Baik, baik. dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai algoritma CARD. Pertama, CARD adalah algoritma pohon keputusan biner yang menggunakan Gini impurity sebagai kriteria pemilihan fitur terbaik. Yang kedua, proses pembangunan pohon bersifat rekursif dan greedy, memilih split yang meminimalkan weighted Gini pada setiap simpul. Yang ketiga, pada studi kasus persetujuan kredit, fitur penghasilan terbukti memiliki Gini gain tertinggi 0,347 sebagai root split. Yang keempat, implementasi mudah dilakukan dengan scikit-learn menggunakan decision tree classifier criterion sama dengan Gini. Yang terakhir, CARD unggul dalam interpretabilitas, namun perlu pengendalian kedalaman pohon untuk menghindari overfitting. Demikian kesimpulan dari pembahasan mengenai algoritma CARD. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.